Halo semua, balik lagi bersama kami di Modem Semirah. Kali ini kita bakalan sharing-sharing lagi tentang cara paralel satu modem dua router ya. Supaya kita bisa menggunakan kedua router kita ini dari satu sumber internet, yaitu modem Orbit Telkomsel Pro H1 atau dari modem-modem yang lain ya. Ketika kalian ingin melakukan paralel dua router ke satu modem, topologinya seperti ini ya. Kita bisa saja menggunakan mode WISP dari router pertama yang bakalan kita setting sebagai pengontrol traffic ya. Kita tembak ke sana. Tetapi kekurangannya, kalau menggunakan mode WISP ini, kadang-kadang suka loss paketnya ya. Paketnya tidak sesuai seperti yang dikeluarkan oleh sumber internet kita ketika diterima menggunakan mode WISP ini. Dan ini sangat berbeda sekali ketika kita menyambungkan router utama ini yang akan kita jadikan sebagai pengontrol traffic menggunakan kabel. Ya, kalian bisa coba sendiri ya. Kemudian, apa saja yang perlu kita setting ketika kita ingin melakukan paralel dua router ke satu modem ya. Anggaplah seperti ini ya. Kita pakai dua router Totalink ya dan satu modem Orbit untuk mengakses ke internet. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita ingin melakukan konfigurasi semacam ini, yang perlu diperhatikan, kita memilih salah satu router kita yang memiliki kemampuan lebih tinggi, maka itulah yang kita jadikan sebagai pengontrol traffic ya. Karena kita tidak menggunakan MikroTik. Nah, kalau kita menggunakan MikroTik itu lebih bagus ya. Tetapi ada kalanya kita tidak memiliki anggaran untuk membeli MikroTik ya. Maka kita bisa menggunakan router-router yang ada di rumah kita sebagai pengontrol traffic. Apakah bisa? Sangat bisa ya, tentu saja sangat bisa. Nah, di sini saya memiliki dua router dari Totalink ya. Nah, yang ini tipenya N600R ya. Secara statistik ya, berdasarkan data dari kotaknya, dia sanggup mengangkut traffic sekitar 600 MB. Katanya seperti itu. Kemudian ada yang satu lagi dengan tipenya A810R ya. Dia dual band. Yang band 2,4 dia sanggup mengangkut 300 MB dan yang 5 GHz sanggup mengangkut sekitar 867 MB. Nah, ini kembali lagi ke kebutuhan kita ya. Kalau di tempat kita itu kebanyakan pengguna itu masih HP di 2,4, maka kita lebih baik menggunakan ini ya, N600R ini sebagai router pengontrol. Tetapi kalau di tempat kita itu udah banyak yang pakai 5 GHz, maka lebih baik kita jadikan dia sebagai pengontrol seperti itu. Nah, untuk melakukan settingan ini yang perlu diperhatikan, kita harus memiliki dua kabel ya, kabel UTP seperti ini. Ya, kita tinggal menghubungkan router-router ini ke sumber internet. Ya. Settingannya seperti ini. Ini dalam mode router, sedangkan yang ini dalam mode access point. Ya, supaya dia tunduk terhadap perintah dari router yang ini ya, atau router utama kita ini. Supaya dia tunduk ke sini. Karena kita bakalan setting si router ini sebagai pengolah traffic yang diterima dari modem Orbit Telkomsel. Nah, setelah dia olah paket datanya segala macam, baru diteruskan ke access point. Begitu juga ke SSID yang dipancarkan oleh si router ini sendiri. Ya. Jadi kita menganggap ini hanya perluasan tangan dari si router ini. Dia kita setting sebagai access point yang hanya mengerjakan perintah-perintah yang diberikan oleh si router utama yang sudah kita setting sebagai pengelola jaringan di rumah kita. Nah, kemudian bagaimana peran si modem Orbit? Nah, untuk si modem Orbit ini kita perlu melakukan hidden atau mematikan jaringan yang dipancarkan oleh SSID modem ini. Supaya apa? Supaya
si router yang sudah kita setting sebagai pengontrol jaringan ini berfungsi dengan maksimal. Ya. Kalau kita masih menghidupkan SSID atau nama WiFi dari Orbit itu ya sama saja. Nanti orang masuk ke sana, ya paket datanya akan loss. Lebih baik kita matikan dan kita hanya menghidupkan 2 access point ini ya. Karena kita bakalan melakukan paralel 2 router ke 1 modem. Nah, jadi kita hidupkan SSID dari router pertama dan access point kedua. Seperti itu ya. Nah, untuk proses penggabungannya seperti ini. Ini tinggal kita tancap saja ke port 1. Di sini ya, port 1. Yang satu ini menuju ke modem Orbit Telkomsel ke sini. Kalau dari modem Orbit bebas ya, kalian boleh colok di port yang mana saja. Karena ini hanya berfungsi sebagai hub ya di modem Orbit Telkomsel. Kita bisa colok di LAN ke-1. Maka internet yang sudah didapatkan oleh si modem Orbit Telkomsel ini akan masuk ke router pertama kita. Ya, akan kita jadikan sebagai pengelola atau pengontrol trafik dari ini. Ya, kita bisa masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan ke sini, selanjutnya kita perlu melakukan pengaktifan fitur QoS di router ini. Karena dia memiliki fitur pengontrol trafik atau QoS-nya ya, Quality of Service. Jadi kita tinggal hidupkan fitur QoS di sini, kemudian baru kita sambungkan ke sini. Ya, untuk proses penyambungan ke sini, di sini ada banyak port. Kalian bebas ya, bisa pakai salah satu port di sini. Kita pakai yang ini saja. Kemudian yang ini menuju ke port 1 yang ada di sini. Di sini ya, kelihatan ya. Nah, menuju port 1 yang ini. Maka dia sudah kita berikan akses internetnya. Router pertama kita ini sudah mendapatkan akses internet dan router ini dalam mode access point juga sudah mendapatkan akses ke internet. Ya. Siapapun yang terkoneksi ke sini, maka dia akan mengikuti QoS yang sudah kita setting di router ini. Ya. Untuk proses settingannya seperti apa? Mari kita lakukan konfigurasinya. Pertama kita lakukan pengaturan atau mengaktifkan fitur QoS di router ini. Oke ya, kita masuk ke sini dulu. Setelah kita aktif, maka kita tinggal masuk ke sini untuk mengaktifkan mode access point. Nah, seperti biasa, untuk melakukan konfigurasi kita tinggal masuk dulu ke SSID dari Totolink N600R ya, seperti ini sudah tersambung. Kemudian untuk melakukan pengaturannya kita bisa menggunakan Pervox. Ya, sebelum kita melakukan pengaturan di sini kita tes dulu ya. Kita bisa dapat trafik berapa MB dari modem Orbit yang menuju langsung ke Totolink ini. Kita pakai speed test untuk melakukan pengecekan paket data yang masuk ya. Jadi ada berapa paket data yang masuk ke si Totolink kita ini. Oke, bagus ya. Ada sekitar 25 ya. 26. Oke, ada 25 ya. Dan ini sangat tergantung sekali terhadap koneksi ya dan kepadatan pengguna ya. Ini modem ini lagi banyak dipakai ya karena dia sudah terhubung ke access point yang lain. Tetapi paket datanya sudah masuk ya. Ini sekitar 25,5. Dan sekarang kita tinggal akses ke Totolink N600R ya. Jadi kita aktifkan fitur Smart QoS-nya di sini ya, di perangkat ini. Jadi kita tinggal akses saja ke IP 192.168.0.1 ya, seperti ini. Ini tampilan login. Di sini kalian tinggal login saja, passwordnya admin ya, seperti ini. Kemudian kita pilih Advanced Setup. Nah, di sini kita lihat ya, untuk port 1-nya sudah tersambung karena kita sudah tancapkan, dan IP address dari modem Orbit juga sudah kita dapatkan ya. Ini IP-nya. Kemudian di sini kita tinggal menghidupkan fitur QoS-nya. Kita buka saja seperti ini. Kemudian ini kita aktifkan ya, enable. Nah, untuk uplink
bandwidth dan downlink ini kita atur menjadi 2000. Jadi kita hanya mengizinkan sekitar 2 MB saja setiap device yang terhubung ke perangkat kita. Ya, 2000. Kalau sudah, ini apply. Ini sudah kita terapkan di router yang bakalan kita jadikan sebagai pengontrol jaringan di rumah kita. Ini sudah kita terapkan ya. Sekarang coba kita cek apakah sudah terlimit di 2 MB atau belum ya. Oke, cocok ya. Tidak lewat dari 2 MB lagi. Dia di 1,4, 1,6. Ini dia artinya sudah terlimit di 2. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan pengaturan di access point kita satu lagi di A810R. Nah, kita baru saja melakukan pengaktifan fitur QoS di N300R ini. Sekarang kita perlu melakukan settingan si router ini ya di A810R. Jadi mode yang ini kita jadikan sebagai mode access point saja supaya dia tunduk terhadap pengaturan yang sudah kita buat di sini. Jadi kita tidak perlu memikir lagi pengaturan di perangkat yang ini. Jadi semua kita serahkan ke sini. Jadi kita lebih mudah juga untuk mengontrol jaringan yang di rumah kita. Nah, ini anggaplah sebagai perluasan dari ini. Ya, kita tinggal lakukan pengaktifan mode access point di perangkat ini saja. Sedangkan di sini sudah ya. Nah, jadi kita tinggal masuk ke sini. Nah, di bagian sini kita login ya. Untuk IP-nya 192.168.0.1 dan kita akses saja admin ya. Kemudian login. Kalau sudah, di sini kita pilih Advanced Setup. Nah, kemudian di sini untuk operation modenya kita pilih menjadi bridge mode ya, atau access point mode. Kalau repeater dia terhubung menggunakan wireless, kalau bridge mode ini dia terhubung menggunakan wire atau kabel. Jadi kita pilih bridge mode, kemudian kita apply. Supaya dia menjadi access point dan mengikuti pengaturan yang sudah kita terapkan di N600R ya. Yang sudah kita fungsikan sebagai pengontrol jaringan. Sekarang kita bakalan melakukan testing ya. Kita sudah terhubung ke Totalink A810R ya. Dimana dia seharusnya sudah terlimit di 2 MB ya. Tidak boleh lebih dari 2 karena mengikuti pengaturan dari router N600R ya. Ini sudah terhubung. Kita coba cek speed testnya. Langsung mulai. Oke, sudah berfungsi ya fitur QoS-nya. Dan terhadap access point yang kita sambung ini juga sudah berhasil diterapkan. Jadi dia tidak lebih dari 2 ya. 2 pas seperti ini oke. Oke, seperti itulah cara paralel 2 router ke satu modem Orbit Telkomsel ya menggunakan fitur QoS. Jadi untuk klien yang terhubung ke 2 perangkat ini, dia sudah diterapkan fitur QoS atau fitur penghemat kuota dari modem Orbit utama kita. Kalau kita tidak menghidupkan fitur QoS di sini, maka paket bisa dipastikan lebih cepat habis ya di modem Orbit utama. Tetapi kalau sudah seperti ini, maka paket kita ini akan lebih hemat ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga sudah berfungsi sebagai access point dan ini juga sudah berfungsi sebagai router pengontrol jaringan di rumah. Ya, begitu ya cara konfigurasinya. Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.